pikir-pikirkan. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ya. Kalau dulu pengajaran saya di Muslim karena memakan buah huldi. Makan buah huldi, lalu itulah yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat, itu adalah buah pengetahuan yang Tuhan sudah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Segala yang ada di taman ini semuanya bisa kamu makan, kamu nikmati. Tapi ada satu, jangan sekali-kali engkau sentuh. Kapan engkau sentuh, engkau akan mati. Tapi iblis yang menyamar sebagai ular, iblis ini menggoda Adam. Jadi dari sejak awalnya memang manusia yang Tuhan ciptakan yaitu Adam dan Hawa, ya, mereka lebih mendengarkan cerita tentang iblis, ya, apa yang dikatakan iblis daripada perintah Tuhan. Padahal dari pertama Tuhan sudah menyampaikan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, segala yang ada di dalam taman ini semuanya bisa kamu nikmati. Tapi ada satu, jangan sekali-kali engkau nikmati, engkau akan mati. Tapi iblis datang, menyamar sebagai ular. Disitulah kejatuhan Adam dan Hawa, Bang. Disitulah kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, disitulah pertama dosa terjadi. Seperti itu. Nah, dosa ini, ya, waktu pada saat Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan Adam dan Hawa itu tinggal di dalam taman tersebut. Karena apa? Mereka sudah melanggar titah Tuhan. Sehingga Tuhan, ya, menyuruh dia keluar dari taman tersebut. Seperti itu, Bang. Nah, disitulah dosa itu mulai lahir sampai hari ini. Jadi gini, dosa yang Adam wariskan kepada seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini, bukan dosa apa? Natur dosa, kehendak, kemauan, keinginan, itulah keadaan manusia sesungguhnya. Jadi manusia itu memiliki keinginan, kehendak, memiliki hawa nafsu apa. Itulah keadaan, itulah sesungguhnya itu yang diwariskan Adam sampai kita pada hari ini. Nah, itulah Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus. Untuk menebus kita semuanya. Dari apa yang telah Adam perbuat di masa lampau. Seperti itu, Bang. Oke. Ya, silakan, Bang. Sedikit saya menanggapi terkait. Ya. Iya. Sedikit saya menanggapi terkait tuduhan-tuduhan kepada Adam alaihissalam, baik itu yang diambil dari perspektif pemahaman tentang Islam maupun agama yang baru dari saudari kita ini. Jadi kita harus tahu bahwa sebelum Adam dicipta bukan untuk menempati Eden. Adam dicipta untuk menempati bumi. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah di bumi, agar berkuasa di laut, di darat, di udara. Berarti dia harus turun ke bumi memang, dan dia harus punya ilmu. Nah, sedangkan sebelum Adam makan buah pengetahuan, untuk sekedar tahu dirinya telanjang atau tidak, itu Adam nggak tahu. Bagaimana mau jadi pemimpin? Dia nggak tahu dirinya telanjang kok. Gimana dia mau jadi pemimpin di bumi? Gimana dia mau menaklukkan laut, daratan, udara? Bagaimana mau bikin pesawat? Bagaimana bikin kapal laut? Bagaimana bisa bikin mobil? Kalau telanjang aja dia nggak tahu. Maka sejatinya begitu ada makan buah pengetahuan, harusnya beliau itu kita sanjung. Kita sanjung, kita puji dia karena dialah sampai kita diwariskan ilmu pengetahuan. Bukan dosa. Jadi yang diwariskan Adam itu adalah pengetahuan. Itu pemahaman Abang. Ya, itu pemahaman Abang. Saya respon. Ya, silakan. Ya, jadi yang diwariskan Adam itu adalah pengetahuan, bukan dosa. Kalau dosa itu tinggal bertobat, dah selesai. Tidak ada harus tumbal dan seterusnya, nggak ada. Itu cuma ajaran orang yang di luar daripada orang-orang Yahudi. Kan orang Yahudi yang punya kitab, mereka nggak memahami hal seperti itu. Nah, satu hal, ketika Adam makan buah pengetahuan, dia lantas tahu dirinya dalam keadaan telanjang. Artinya dia sudah tahu malu. Nah, sedangkan sebelumnya dia nggak tahu apa-apa. Sementara dia dicipta untuk di bumi jadi pemimpin. Bagaimana mau jadi pemimpin? Kalau ada orang, maaf nih, orang gila, ada nggak orang gila itu tahu dirinya telanjang? Nggak tahu. Kera tahu nggak dirinya telanjang? Nggak tahu.
Bisa nggak mereka orang gila dan kera ini jadi pemimpin di bumi ini? Nggak bisa. Bisa bikin mobil? Nggak bisa. Pesawat apalagi? Nggak bisa. Maka Adam harus mewariskan ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir kepada keturunannya. Jadi harusnya kalau di Islam, kami berterima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kami keturunannya. Tapi kalau Adam mencoba-coba untuk memfitnah Adam, itu tanda tanya. Ini keturunan Adam atau keturunan Adam yang sudah kerasukan setan? Karena katanya, di Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak ingin terlalu jauh. Ketika dikatakan ada yang keluar dari kubur, Anda katakan itu adalah Yesus. What itu? Saya akui iya, memang Yesus. Tetapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Karena kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ketika ada orang yang keluar dari kubur memakai nama Yesus, ya saya katakan itu sah. Jangan ragukan, itu Yesus. Tetapi tanya Paulus, siapa yang datang kepadamu? Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 1, nomor 1, aku adalah rasul, menjadi rasul bukan karena manusia. Aku menjadi rasul tetapi karena Yesus. Yesus bukan manusia katanya. Di 11 dan nomor 12-nya dikatakan, aku menerima Injil, bukan manusia mengajari aku Injil. Bukan aku terima Injil ini dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, bukan anak manusia, tetapi memakai nama Yesus. Siapa yang kata Yesus tadi memakai namanya bukan manusia? Ya penyesat. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi memakai nama Yesus. Itu yang pertama. Kemudian kembali kepada Yesaya 14. Terima kasih, Anda sudah mengakui bahwa iblis itu dilemparkan ke dalam kubur, dunia orang mati. Berarti ketika iblis keluar bukan keluar dari apartemen, bukan keluar dari mall, tapi keluar dari kubur. Maka tema kita terjawab. Anda sudah mengakui iblis keluar, iblis dilemparkan masuk ke kubur. Ketika dia keluar dari kubur dong. Dan memang Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 12:31, waspadalah. Sekarang saatnya dunia dihakimi, sekarang juga iblis sudah akan dilemparkan keluar. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu berarti di abad pertama. Dilemparkan dari mana? Tadi kita sepakat di kubur, berarti keluar dari kubur. Ini yang harus diakui oleh Ibu Riani, bahwasanya iblisnya keluar dari kubur. Nah, kalau begitu, coba Ibu lihat di dalam Yohanes 13 nomor 1. Di situ ditulis oleh penulis Yohanes bahwa sebelum hari Paskah, Yesus sudah mengetahui bahwa sudah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah. Siapa itu Bapa? Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Mereka menyebutnya Abi atau Bapa atau Tuhan Elohim. Kenapa dikatakan Bapa bagi mereka? Baca Amsal 3:11-12. Karena Elohim bagi mereka adalah pendidik seibarat ayah yang mendidik anaknya. Bukan Bapa dalam jasmani. Ya seperti di Kristen, Bapa dalam bentuk jasmani sehingga anak yang jasmani juga adalah Tuhan. Sedikit lagi. Ketika dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 1, Yesus tahu bahwa sebelum Paskah, saatnya dia harus berpindah dari bumi, dari dunia ke Bapa. Berarti sebelum Paskah, Yesus sudah ada di surga. Berarti yang disalib bukan Yesus. Berarti yang keluar di hari Paskah bukan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Ibu lihat di dalam Lukas 22 nomor 869. Ketika orang yang disangka Yesus ini disidang, ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Coba Bang Suma, pelan-pelan. Coba Abang ayatnya. Coba satu poin lagi. Satu poin lagi. Kayak gini dulu, tenang. Abang tadi sebut Lukas berapa? Lukas 22. Lukas berapa? 68. Lukas 2. 68. 69. Ya, silakan baca. Nah,